Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwanillah, bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf di Penegak Islam Channel. Ini adalah video yang kedua ya ikhwanillah, yang mana di video ini sudah ada dicuplikan di depan tadi. Kita melihat di sini ada toleransi yang kebablasan gitu. Nah, padahal toleransi ini sudah ada batasannya di dalam Al-Quran ya ikhwanillah. Oke, sekarang kita lihat dulu videonya. Sebelum itu, mari dukung dulu channel Penegak Islam dengan cara like, subscribe, dan share videonya. Terima kasih. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan videonya, kita bahas dulu tentang toleransi. Apa sih toleransi? Bagaimana batasannya di dalam Al-Quran? Nah, padahal Allah sudah memberi garis merah ya ikhwanillah tentang toleransi antar umat beragama gitu. Apalagi kan kita di Indonesia ini mempunyai banyak keyakinan. Di dalam Quran surah Al-Mumtahanah, nah di sini adalah garis toleransi ya ikhwanillah. Allah sudah menggaris merah tentang toleransi ini. Bagaimana? Di dalam Quran surah Al-Mumtahanah itu surah ke-60 di dalam ayat 8 berbunyinya seperti ini ikhwanillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nah, di situ walam yakhrijukum min diyarikum antabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, artinya gimana ikhwanillah? Di situ Allah mengatakan seperti ini. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang yang tidak memerangi agama dan tidak mengusir dari kampung halamannya. Nah, jadi seperti itu batasan toleransi kita ya ikhwanillah di dalam agama Islam. Bukan berarti kita ikut nyebur ke dalam ritualnya. Apalagi kan di sini bulan Desember ya, teman-teman Kristiani itu merayakan hari raya besar mereka di tanggal 25. Nah, itu bukan urusan kita. Tidak ada di dalam kaidah Islam tentang Natalan gitu. Itu nggak dikenal. Jadi kita nggak ada urusannya. Nah, lalu bagaimana kita berbuat baik terhadap mereka yang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Sebelum itu, kita lanjut dulu ke videonya.
perbedaan. Nah, tapi pelajarannya itu yang penting kita tahu banyaknya perbedaan juga. Jadi itu untuk apa gitu loh kita saling bermusuhan. Nah, kita itu seharusnya saling menghargai perbedaan tersebut, bukan saling bermusuhan seperti itu. Cukup mengesankan, cukup terpukau dengan adanya kayak ritual-ritual seperti tadi. Kita jadi bisa tahu seperti apa ritual-ritual mereka dalam merayakan Natal. Pesan-pesan dari kami selaku remaja sangat terkesan dengan adanya keberagaman di Indonesia ini. Terutama dalam perayaan Natal ini, kami merasa kami bisa mengenal perbedaan yang ada di Indonesia. Dan juga kami berharap ke depannya semoga para remaja bisa saling bersatu membangun Indonesia menjadi lebih damai. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi rasa toleransi kita antar umat beragama, dan inilah yang memang benar-benar bahwasanya kita jaga toleransi kita antar umat beragama, jalin silaturahmi, dan mungkin semua warga, semua umat antar umat beragama bisa melaksanakan seperti ini, yaitu menjalinkan silaturahmi antar umat beragama. Semoga nanti kehadiran mereka juga membuka komunikasi yang lebih baik, membuka tali persaudaraan yang lebih baik antara kami, umat Katolik, bersama dengan teman-teman Forum Kerukunan Umat Beragama. Oke, ikhwan fillah. Kita kan ya ada video yang mengatakan juga setiap tahun katanya ribut tentang ucapan selamat Natal gitu ya, ikhwan fillah. Nah, di sini ikhwan fillah, kita membahas di Quran surah Al-Mumtahanah tadi bagaimana cara kita berbuat baik kepada saudara atau teman Kristen kita gitu ya, yang sedang merayakan hari besar mereka. Nah, di dalam batasan-batasan tadi bukan berarti kita itu nyebur ikut ke ritual mereka, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, di sini kita tidak boleh nyebur ke ritualnya, nggak boleh. Nah, sama kita juga mengucapkan Natal, memberikan kesaksian palsu yang kita tidak tahu kaidahnya. Nah, itu juga tidak boleh gitu. Lalu bagaimana kita berbuat baik? Insya Allah ya ikhwan fillah, di dalam kita bernegara, bersosial, meskipun kita bertetangga dengan orang non muslim atau orang-orang yang di luar Islam. Nah, bukan cuma Kristen, untuk semuanya. Kita selalu hadir untuk mereka gitu. Apa keperluan mereka, ya kita berikan gitu. Nah, terus kita akan tetap bersosial kepada mereka secara baik selama mereka tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. Jadi seperti itu batasannya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Nah, kalau merayakan hari besar, silahkan dirayakan tanpa diganggu umat muslim. Nah, lalu umat muslim bagaimana cara berbuat baik ketika di hari besar mereka gitu? Kita bisa ibaratnya ya, kita contoh ada ormas Islam yang saya lihat beberapa tahun yang lalu itu, atau tahun lalu juga ada itu. Nah, yang ketika hari besar umat Kristen, mereka mengaturkan lalu lintas, lalu menjaga tempat ibadah Kristen tersebut agar aman gitu mereka beribadah. Nah, ini bukan berarti kita mendukung atau nyebur langsung masuk ikut ke ritualnya, tetapi kita berbuat baik untuk kelancaran ibadah mereka, bukan berarti kita mengikuti mereka. Nah, jadi seperti itu. Bukan pula kita mendukung mereka, tapi kita bernegara itu ya seperti tadi, kita mengaturkan lalu lintas kan berguna bagi banyak orang, bukan hanya untuk umat Kristen yang merayakannya gitu maksud saya. Bukan berarti kita mendukung ibadah mereka, enggak. Tetapi kita agar berguna untuk semua orang gitu. Jadi begitu tujuannya ikhwan fillah. Mohon maaf batuk. Oke, terima kasih telah menonton video ini ya ikhwan fillah. Bagaimana tanggapan ikhwan fillah tentang video-video di depan tadi yang toleransinya kebablasan? Ikhwan fillah, ambil yang baik, buang yang buruk. Nah, di video ini ya,
Ya mungkin ada juga sisi negatif, ada juga sisi positif gitu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian serta kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.